Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini saya terus mengingatkan kita, mari kita ikuti pembacaan Alkitab kita. Kita jadikan Alkitab menjadi pedoman di dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 13 Maret. Sebelumnya saya undang kita mari berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan ini. Biarlah Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu, lewat pembacaan Alkitab kami. Kami beroleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sekali lagi, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya akan bacakan dari kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, jangan takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Puji Tuhan. Dalam pembacaan kita hari ini, dalam Alkitab kita, judulnya di sana hukum perang. Jadi bangsa Israel ini, Tuhan membuat hukum yang mereka harus jalani ketika mereka akan menghadapi pertempuran. Di dalam perjalanan hidup kita ini, kita juga selalu diperhadapkan dengan pertempuran ataupun peperangan yang walaupun kita sebagai orang percaya, peperangan kita bukan peperangan dengan mengangkat senjata. Amin. Peperangan kita bukan mengangkat senjata, melainkan peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita melihat dalam pembacaan kita hari ini, bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan bahwa kuda dan kereta tentara yang banyak adalah kekuatan utama di dalam pertempuran. Dan itulah pandangan umum. Kuda dan kereta pada saat itu adalah kekuatan utama. Dan pada saat itu bangsa Israel tidak memiliki itu. Mereka tidak memiliki kuda. Mereka tidak memiliki tentara. Mereka tidak punya itu semuanya. Tetapi bangsa ini harus percaya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Bukan senjata yang hebat itu. Bukan perlengkapan yang dianggap manusia itu hebat. Bukan itu. Dan dikatakan di sini bangsa Israel tidak boleh takut melihat kekuatan musuh. Bangsa Israel dikatakan mereka tidak boleh ciut melihat kekuatan musuh. Tetapi dikatakan seorang imam harus tampil ke depan dan memperingatkan bangsa itu, mereka berani karena Tuhan ada bersama mereka. Mereka berani karena Tuhan ada bersama mereka. Maka seorang imam harus menguatkan bangsa itu dengan mengatakan, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu berjalan menyertai kamu dan memberikan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya, kita pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk berperang.
Kita juga dipanggil untuk berperang, tetapi peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi peperangan kita bukan mengangkat senjata. Tetapi apa? Peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat, melawan ketidakadilan, melawan pemerintah atau pemegang otoritas yang korupsi, melawan keinginan daging kita. Inilah peperangan kita. Apa yang menjadi tujuan peperangan kita adalah supaya nama Allah dipermuliakan. Apa yang menjadi tujuan kita? Supaya damai sejahtera Allah dinikmati oleh manusia. Supaya manusia mengenal Allah yang hidup. Itulah peperangan kita. Supaya manusia ini tidak ada yang binasa oleh karena dosa. Dan peperangan ini tidak mudah. Peperangan yang kita hadapi ini tidak mudah. Makanya Paulus mengingatkan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan kekuatan kita tidak bisa melawan itu semua. Tetapi saudara, dalam ayat Efesus ini dikatakan, ambillah seluruh, bukan sebagian saudara ya. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Apa itu saudara? Apa itu perlengkapan senjata Allah? Yaitu dikatakan kita berikat pinggang kebenaran. Kita berikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Kita harus hidup selalu di dalam kebenaran. Kita harus membela kebenaran. Dan kita harus hidupi itu kebenaran. Jadi bukan hanya kita omongin gitu kan. Bukan hanya keluar dari mulut kita hidup benar. Tetapi ini memang menjadi gaya hidup kita, hidup benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Kita tidak punya yang abu-abu saudara ya. Tapi kita berikat pinggangkan kebenaran. Nah inilah yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka tidak ada celah bagi orang lain untuk menuduh kita. Tidak ada celah untuk menjatuhkan kita. Karena musuh kita ini tidak kelihatan secara kasat mata. Dan Paulus mengingatkan kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Bahkan selanjutnya dikatakan kita harus berbaju jirahkan keadilan. Kita harus berbaju jirahkan keadilan. Keadilan ini harus menjadi pakaian kita. Keadilan ini harus menjadi identitas kita. Nah inilah saudaraku yang menjadi senjata kita. Dan juga selanjutnya dikatakan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi kita memberitakan Injil bukan karena terpaksa atau bukan dengan berat hati, tetapi memang inilah saudara yang menjadi satu kesukaan bagi kita. Sehingga kita dengan rela hati walaupun kita berkorban, walaupun kita harus melakukan yang tidak mudah, tetapi semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita punya kerelaan hati untuk melakukan itu. Kita harus berkasutkan itu. Dan juga dikatakan pergunakanlah perisai iman. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ini harus menjadi iman kita. Kita percaya bahwa dunia ini hanya sementara. Dan setelah hidup di dunia ini, Tuhan sudah jadikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Ini juga harus menjadi iman kita. Kita harus pergunakan perisai iman ini. Karena apa? Dunia ini akan berusaha membuat kita tawar, membuat iman kita menjadi tawar.
Tetapi kita harus berpegang teguh bahwa Tuhan ada di pihak kita, bahwa Tuhan ada menolong kita, bahwa hidup kita ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Terimalah ketopong keselamatan dan peganglah pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah ini menjadi pegangan di dalam hidup kita. Kita tidak takut karena apa? Kita punya firman Allah yang menjadi pegangan hidup kita. Dan Alkitab mengatakan, satu kata pun, satu iota pun dalam perkataan Alkitab kita ini, tidak satu pun yang tidak akan digenapi Tuhan. Dan dunia ini tidak akan berakhir sebelum semuanya akan terjadi. Ini kita percaya, saudara. Peganglah firman Allah, sehingga kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Amin. Dan juga selanjutnya dikatakan, berjaga-jagalah dalam doa. Berjaga-jagalah dalam doamu. Kita harus terus melangkah di dalam doa. Di dalam segala kegiatan kita ada di dalam doa, sehingga kita tidak terjebak. Kita tidak terjebak oleh musuh kita. Tapi jadikan doa kita menjadi kekuatan iman bagi kita. Kita jadikan doa kita ini menjadi sebuah ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya peperangan ini akan menjadi kemenangan bagi kita. Kita akan menang dalam peperangan apapun di dalam hidup kita ini. Dan kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Renungan singkat bagi kami. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan menolong firman-Mu sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.